Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salmani Fatunisa dengan NIM 4302020028, Prodi Manajemen Dakwah. Saya di sini membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS Makbul Tafsir Ayat Dakwah. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat dakwah. Yang pertama yaitu Quran Surah At-Taubah ayat 122 tentang perintah dakwah. Yang kedua Quran Surah Al-Fat ayat 8 dan 9. Yang ketiga yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah. Quran Surah At-Taubah di sini dalam tafsir At-Tarbawi Tafakuh fi Adin, tafsir ini menjelaskan tentang orang-orang yang beriman untuk mendalami agamanya dengan sungguh-sungguh mendapatkannya. Menurut Wahab Al-Zuhaili, ayat ini tidak mewajibkan semua orang beriman untuk ikut berjihad, melainkan perlunya untuk menuntut ilmu, sebab orang yang akan berjihad memerlukan ilmu dan pengetahuan sebelum berjihad. Untuk berjihad, mereka membutuhkan argumen yang kuat dan landasan yang akurat. Dari keduanya orang-orang yang pergi berjihad ataupun orang-orang yang menuntut ilmu merupakan bagian dari kewajiban, yaitu fardhu ain. Yang selanjutnya yaitu asbabun nuzulnya Quran Surah At-Taubah ayat 122, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman menjelaskan dalam surah At-Taubah ayat 122 ini bahwa pada waktu itu ada orang-orang yang tidak berangkat ke medan perang. Mereka tidak berangkat perang karena sibuk mengajarkan agama kepada kaumnya di daerah Badui atau pedalaman. Melihat kejadian itu, orang-orang munafik berkomentar, sesungguhnya manusia ada orang-orang yang tertinggal di daerah-daerah pedalaman. Maka celakalah orang-orang pedalaman itu. Kemudian turunlah surah At-Taubah ini untuk menjawab komentar dari orang-orang munafik tersebut, yaitu dengan kata, tidaklah sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang. Dari ayat di atas, pendalaman ilmu agama merupakan cara berjuang dengan menggunakan hujah dan penyampaian bukti-bukti. Islam menilai orang-orang yang menuntut ilmu sama halnya dengan orang-orang yang berjuang di medan perang. Untuk yang selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Fat ayat 8 dan 9. Dalam tafsir Jalalain pada lafal inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi atas umatmu pada hari kiamat nanti dan pembawa berita gembira kepada mereka di dunia dan pemberi peringatan. Untuk yang ayat ke-9 yaitu litu'minu billahi wa rasuluh, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Demikian pula pada 3 tempat lain dalam ayat ini, yaitu menguatkan agamanya, maksudnya supaya kalian menolong agamanya. Kemudian yang kedua membesarkannya, supaya kalian mengagungkannya, yaitu kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu supaya kalian bertasbih kepadanya, yaitu kepada Allah di waktu petang maupun sore. Yang ketiga yaitu Quran Surah An-Nahl ayat 125 tentang metode dakwah. Surah sesungguhnya manusia kepada serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dan hikmah dan pelajaranmu yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik pula. Dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menjelaskan bahwa Sabili Rabbik dalam ayat ini
sama dengan sabilillah, siratal mustaqim, dan ad-dinul haq, agama yang benar, yaitu agama Islam. Meskipun kitab ini ditunjukkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia juga berlaku pada umatnya. Kewajiban setiap muslim dan metode dakwah juga harus diamalkan. Buya Hamka menjelaskan, hikmah adalah kebijakan akal budi yang mulia, lapang dada, hati yang bersih guna menarik untuk orang kepada agama Allah. Yang kedua, mau'izatul hasanah adalah pengajaran yang baik, pesan-pesan yang baik sebagai nasihat. Yang ketiga, jidal adalah debat. Metode ini hanya ditempuh jika diperlukan saja. Asbabun nuzul surah An-Nahl ayat 125, yaitu dijelaskan bahwa surah An-Nahl ayat 125 ini turun setelah Nabi Muhammad SAW melihat jenazah 70 sahabatnya yang mati syahid, termasuk pamannya yang bernama Hamzah dalam sebuah perang Uhud. Ayat ini diturunkan agar dibuat perjanjian gencatan senjata dengan orang-orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW mengenai cara berdakwah yang menekankan hikmah. Cukup sekian video ini dan cukup sekian saya menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.